Oke, teman-teman semua, kembali lagi kita akan berdiskusi dan kali ini kita akan fokus tentang perpolitikan yang sedang hits di Provinsi Jambi, yaitu tentang batu bara nih. Nah, kebetulan saya sudah mengajak ya teman diskusi untuk membahas hal ini, yaitu anggota DPRD Provinsi Jambi dari fraksi PKS ya, yaitu Pak Raden Fauzi. Oke, assalamualaikum Pak ya. Wah, Bapak nih saya manggilnya ya. Karena beliau masih muda nih, kan bisa dilihat nih tampang wajahnya, gayanya aja pakai kaos ya kan, jadi santuy ya. Umur berapa nih, Mas Ria? Wah, kalau saya 30, kalau udah 40-an. 40-an. Nah, berarti jaraknya tidak terlalu jauh lah ya. Siap. Nanti kita akan bahas nih permasalahan yang sedang hit nih di Provinsi Jambi nih ya. Dimanapun itu terjadi demo, kemudian di berita-berita di Provinsi Jambi itu yang paling sering muncul. Nah, pas pula di Komisi 3 Pak ya. Iya. Komisi 3 ya. Dan itu terkait dengan batu bara. Iya. Wah, sip, mantap ya. Jadi cocok nih. Jadi biar kita jadi lebih update terkait hal itu. Tapi sebelum itu kita minta kenalan dulu nih. Silakan Pak Raden Fauzi untuk memperkenalkan diri. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Raden Fauzi. Umur saat ini 42. 42, oke, Ya, sip. dari fraksi PKS. Jadi saat ini juga diamanahi menjadi ketua fraksi. Oh, oke, ketua fraksi PKS ya. Ya, siap. Dari dapil mana, Pak? Saya dapil Muaro Jambi Batanghari, Bang. Mas Muaro Ria. Jambi Batanghari. Oke, dan sekarang menjadi ketua fraksi. Insya Allah di 2024 maju lagi. Insya Allah. Oh, insya Allah. Kalau diamanahi. Oh, sebagai anggota DPRD atau bupati nih? Ya, sementara masih diamanahi untuk maju di Oke, kalau siap. bupati, kita lihat nanti. Oke, jadi tergantung perkembangan nanti ya. Nah, baik langsung aja nih, Pak Raden. Bisa sebelum lebih jauh, coba ceritakan dulu terkait Komisi 3 itu membidangi apa saja. Ya, Silakan. konsen sebenarnya Komisi 3 membidangi tentang pembangunan daerah. Tapi di dalamnya ada juga SDM, yaitu terkait masalah batubara, ada Dinas Perhubungan, Oke. PUPR, dan lain-lain lah. Oke, Iya. PUPR dan sebagainya. Berarti menyangkut batubara juga itu karena dia berhubungan dengan SDM tadi. Iya, SDM, kemudian Dinas Perhubungan terkait masalah tata kelola jalan, Oh, iya, juga termasuk PU, pembangunan jalan itu. Terus bisa ceritakan update terkini terkait batubara. Iya. Nah, kan kita lihat kalau di media sosial itu memang dari kementerian kayaknya sudah datang juga, ya kan dari RI, DPR RI juga sudah datang. Nah, gimana nih terkait update yang sekarang yang terjadi? Iya, ini memang beberapa waktu terakhir permasalahan batubara ini sangat meresahkan ya, dan sangat menjadi perhatian baik skala daerah maupun sudah masuk skala nasional. Oh iya. Karena memang dampaknya sangat besar. Wabil khusus terkait masalah kemacetan yang terjadi yang itu sangat banyak atensi masukan dari masyarakat kepada kita, pertanyaan kepada kita bagaimana saat ini terjadi kemacetan dan bagaimana sikap kita atau yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah kemacetan batubara ini. Iya, macet batubara ya, siap. Kalau sebenarnya itu tanggung jawab yang utama itu dari provinsi atau pusat? Ya, izin batubara sebenarnya adanya di pusat. Oh, ya. oke. Dan yang kebetulan jalan yang dilalui menggunakan jalan nasional memang. Tapi sebenarnya kan pengelolaan atau masalah arusnya itu harusnya bisa dikelola oleh pemerintah provinsi. Begitu juga yang disampaikan Pak Jokowi ketika dapat pertanyaan dari Gubernur Jambi. Iya. Kan? Misalnya, Pak, ini ada macet nih di Jambi gitu. Kan dijawab oleh Pak Presiden, bagus berarti ekonominya mantap nih Jambi. Hanya untuk teknis pengaturan kan diserahkan ke pemerintah provinsi lah kira-kira begitu. Dan ini yang kita desak pemerintah provinsi gimana caranya bukan menutup batubaranya, tapi gimana ini bisa diatur sedemikian rupa sehingga batubara tetap jalan tapi masyarakat juga tidak terganggu. Nah, itu berarti keadilan itu yang kita inginkan sebenarnya ya. Dan memang permasalahan batubara ini kan kayaknya viralnya itu baru-baru ini atau memang baru-baru ini baru bermasalah atau memang sudah lama? Iya. Ada beberapa pihak sebenarnya yang mengklaim permasalahan batubara ini terjadinya sekitar September 2022 dan saya bantah secara tegas. Jadi kapan masalah batubara ini muncul dan dirasakan masyarakat, yaitu saat batubara
beroperasi dengan menggunakan jalan umum. Saat itulah sebenarnya masalah-masalah itu muncul. Ya. Ya, saya katakan masalah-masalah itu bukan cuma kemacetan yang hari ini dirasakan, ya, tapi dari lama masalah debu batu bara yang pada akhirnya akan mengganggu kesehatan masyarakat, parkir di pinggir jalan, misalnya kan, Ugal-ugalan. ya, ugal-ugalan dan tidak sedikit data yang kita punya terjadi kecelakaan yang menyebabkan kematian. Ya, Kita betul. sangat mengetahui masalah ini, itu kan. Ini kan masalah yang dirasakan masyarakat, Ya. gitu. Bukan cuma masalah kemacetannya, gitu. Dan ini yang kita minta bagaimana segeralah, karena masyarakat sudah jenuh dengan permasalahan batubara ini. Gimana kita sebagai pemimpin diminta untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat ini, gitu. Oke, kalau memang sikap dari fraksi PKS di DPRD Provinsi Jambi gimana? Ya, dalam rapat dengan pendapat dengan pihak terkait, ya, terakhir dengan Dinas Perhubungan, saya katakan secara tegas bahwa satu, harus ada sikap atau target jelas. Karena bagi kami di fraksi PKS tidak ada solusi yang paling utama kecuali batubara ini memang harus memiliki jalan khusus. Oke, punya jalan khusus ya. Harus jalan khusus. Kalau tidak punya jalan khusus, maka masalah ini akan terus terjadi. Iya, Jadi salah satunya, satu-satunya yang harus dikejar adalah sampai kapan. Dan kita minta target dari pemerintah, sampai kapan jalan khususnya bisa direalisasikan. Itu satu. Kedua, artinya sebelum jalan khusus ini terrealisasi, silakan buatlah langkah-langkah strategis agar masalah-masalahnya bisa kita minimalisir, kita tekan sehingga masalah-masalah tidak dirasakan masyarakat. Misalnya apa? Sekarang dibuatlah kantong-kantong parkir. Nah, kita apresiasi itu. Kita apresiasi. Kemudian akan ditambah personel di lapangan supaya macetnya bisa diurai, misalnya kan. Ditambah lagi banyak sebenarnya program. Adanya misalnya surat edaran gubernur. Waktunya operasional dimulai dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi misalnya dari mulut tambang. Artinya ini upaya-upaya yang kita dorong, kita apresiasi. Nah, hanya kita lihat dalam penjalanan SE ini kurang maksimal sehingga ini terus terjadi. Nah, kemudian yang ketiga, kalau setelah kita laksanakan banyak langkah-langkah ini masih saja tidak menyelesaikan masalah, maka kita minta ini penggunaan jalan umum ini di stop dulu. Oh, berarti ada waktu ya, rentang waktunya gitu. Ya, kita minta di stop dulu. Kalau memang sudah langkah-langkah tadi sudah dibuat dan dilaksanakan tidak juga mengurai masalahnya, nah kita minta di stop dulu. Operasional menggunakan jalan umum ini sampai jalan khusus itu direalisasikan. Dan kita mendengar rute untuk jalan khusus ini sudah dibuat. Nah, nanti kita akan desak terus sejauh mana perkembangan jalan khusus untuk batubara ini akan dibuat. Gitu. Oke, ada juga nih yang mengusulkan lewat jalan air. Itu gimana? Menurut ya, jalan khusus batubara itu sebenarnya dua jalurnya, bisa jalur sungai, air ataupun jalur darat. Jadi bisa menggunakan dua-duanya gitu. Nah, hanya memang kalau di Jambi jalan air ini ada PR-nya, misalnya pendangkalan sungai yang terjadi, harus ada ini dulu, jadi dengan PUPR, baik juga secara nasional juga harus ada hubungan yang baik sehingga dia bisa terrealisasi juga jalur melalui sungai ini. Gitu. Jadi kalau untuk sementara waktu ini pihak legislatif memberikan waktu kepada eksekutif untuk merancang gimana cara pembuatan jalan alternatif tadi gitu ya. Iya, jadi kita memberikan waktu untuk pemerintah melaksanakan langkah-langkah yang mereka sampaikan dan kita berikan masukan. Seperti tadi kantong-kantong parkir, kita lihat efektifnya seperti apa. Betul. Kemudian pengaturan jumlah dari mobil yang dipakai. Nah, sekarang kan diberikan nomor lambung tuh Bang Wasril. Oh, ada nomornya? Ada nomor lambung. Jadi wajib mobil yang mengangkut batu bara itu memiliki nomor lambung. Bahkan disampaikan janji kepada kita dari Dinas Perhubungan tanggal 10 ini mulai diberlakukan nomor lambung. Jadi tidak boleh masuk atau beroperasional mobil-mobil yang tidak memiliki nomor lambung. Nah, nanti kita lihat juga nih, harus kita lihat ya. Itu apa syaratnya untuk dapat itu tuh apa tuh? Ya, itu sudah ada artinya komunikasi antara Dinas Perhubungan dengan
pihak terkait, perusahaan, khususnya perusahaan transportir, bahwa mereka yang secara resmi harus memiliki nomor lambung gitu. Oke. Itu pihak legislatif memberikan rentang waktu untuk eksekutif itu melakukan solusi alternatif itu sampai kapan? Apakah ada dikasih rentang waktu atau jalan aja? Kita ngasih jalan dulu ini. Yang jelas tanggal 10 ini akan dimulai dan targetnya katanya akan hanya boleh sekitar 4.000 mobil yang boleh melintas. Kalau saat setiap ini malam. yang biasanya? Ya beragam informasinya, ada yang mengatakan di atas 7.000, ada yang mengatakan 11.000 lebih gitu. Jadi nanti penomoran lambung ini akan lebih terdata dan kita akan mengetahui sebenarnya nanti mobil yang dipakai ini berapa jumlahnya gitu. Dan kalau tidak terdata, tidak tahu nih jumlah mobilnya seberapa banyak yang dipakai. Iya. Oke, berarti untuk saat ini ya pada pemerintah itu sudah ada solusinya, maksudnya solusi alternatif lah ya, sebelum mencapai apakah ini Jalan efektif khusus. apa tidak, itu kan. Tapi jalan khusus itu sudah mulai dirancang dan memang sudah anggarannya sudah masuk atau gimana? Iya, ini sudah dilaksanakan sebenarnya dan mereka janji tanggal 10 ini sudah mulai akan berjalan efektif ya, termasuk kantong-kantong parkir tadi. Nah, nanti kan diharapkan mobil yang lewat itu akan stop dulu di kantong parkir dan diatur Jamnya gitu ya. Jamnya. Nah, sehingga 4.000 ini bisa lewat dengan tepat waktu. Tapi nanti kita lihat. Terus kita pantau apakah memang program ini bisa terlaksana dengan baik. Kalau tidak, memang kita dari awal mengatakan bahwa tidak ada solusinya kecuali jalan khusus. Dan batubara ini memang dalam undang-undang diwajibkan bahkan untuk melalui jalan khususnya. Ada juga sih saya dapat diskusi sama orang-orang di luar gitu kan. Kenapa tidak menggunakan jalur kereta api? Yang mungkin kalau jalur darat ya, jalan khusus itu kan mungkin lahan yang akan digunakan, mungkin izinnya payah dan sebagainya. Kenapa tidak kereta api yang memang satu jalur dan juga tidak banyak volumenya? Apakah ada dibicarakan solusi itu dari pemerintah? Nggak ada ya? Belum. Terkait itu tadi kan jalan alternatif tuh, jalan yang baru dibikin itu gimana tuh? Lahan yang bakal digunakan itu tuh gimana nanti izinnya? Jalur khusus untuk batubara itu adalah kewajiban dari pengusaha batubara. Bukan dari pemerintah. Bukan dari pemerintah. Gitu. Iya. Makanya ini menunggu dari para investor maupun dari pihak pengusaha batubara sendiri untuk membangun jalan batubara itu gitu. Kalau dari batubara ini berapa yang didapat sama pemerintah untuk ya penambahan APBD mungkin itu berapa biasa itu? Iya, berapa persen gitu? Kalau disampaikan kemarin tuh seingat saya sekitar 78 sampai 80 miliar setiap tahunnya. Berarti dari berapa persen tuh, dari sekitar berapa persen tuh? Nah, saya belum itu ya. Jadi dari APBD kita yang 1,4 ya triliun ya? Enggak, 4, sekian T itu pendapatan dari situ 80-an miliar. Ingat saya begitu ya. Iya. Berarti ya lumayan lah ya. Iya, cuma kan yang jadi masalah sebenarnya pendapatan dari batubara untuk nasional misalnya yang disampaikan saat lalu itu ada sekitar 600 miliar misalnya pendapatan secara nasional. Ya, secara nasional. Nah, waktu itu disampaikan juga dari Kementerian PU bahwa untuk perbaikan jalan itu sampai 1,2 triliun. Artinya kan tidak sebanding gitu, Mas Tril, antara pemasukan yang didapat oleh negara dengan untuk membangun jalan nasional yang ada di Provinsi Jambi. Dan ini kan kita khawatir, apalagi kemarin kita dengar dari rapat dengan pendapat di Komisi 5 misalnya disampaikan gitu, kita nggak akan bangun nih jalan Jambi. Ya, kalau masih dipakai begini hancur, nanti kita seperti membuang garam ke laut nih. Betul. Kita perbaiki dengan uang yang sangat besar 1,2 triliun tapi pendapatan cuma 600-an miliar. Nah, ini kan kita khawatir, makanya kita sebenarnya sangat mendesak jalan khusus nih lah salah satu solusi yang sangat kita harapkan segera direalisasikan. Kalau sekarang pihak perusahaan itu gimana respon mereka terhadap hal itu? Apakah mendukung atau diam-diam saja itu? Ya, sejauh ini belum kita lihat ya seperti apa. Makanya kita lihat nanti mereka berusaha di Jambi. Nah, kita berharap punya
rasa memiliki juga sebenarnya. Iya, iya. Rasa memiliki dengan Provinsi Jambi, bukan cuma berusaha mendapatkan hasil di Jambi dengan Iya, tapi pertambangan. tidak Kita ada silakan ini ya. saja sebenarnya. Betul, Tapi bagaimana mereka juga harus merasa memiliki Jambi ini. Masyarakatnya juga harus kita merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat Jambi yang hari ini sangat resah dengan aktivitas kemacetan begini gitu. Ya juga ada juga yang bilang ada tutupin aja lah batubara itu. Tapi emang kalau nutupin itu kan bukan solusi sebenarnya kan. Apa tuh dampaknya kalau misalnya memang batubara itu ditutupin? Ya sebagaimana disampaikan oleh Gubernur kemarin, kita juga tentu tidak solusi karena batubara ini banyak pekerja di sana, ribuan pekerja, ribuan sopir, gitu kan. Iya. Termasuk juga pendapatan yang akan didapat oleh penerimaan oleh negara misalnya kan. Jadi artinya kita berharap ini tetap jalan batubara. Tetap Karena jalan, pendapatan, ya kan. Tetap jalan. Tapi bagaimana jalannya ini tidak menimbulkan masalah-masalah lain yang juga dirasakan oleh banyak orang. Iya. Itu yang justru membuat masyarakat Jambi jadinya ngeluh ya gara-gara itu tadi. Iya, karena kita tidak pengen diatur ya. prinsip keadilan itu Iya. hadir gitu. Adil bagi pengusaha, adil bagi pekerja yang berada dalam ruang lingkup perusahaan batubara itu, tapi juga adil bagi orang-orang yang dilalui oleh mobil-mobil batubara itu gitu. Oke. Itu ada juga nih yang statement kan kita jangan jangan nyalahin batubara dong yang mungkin merusak jalan. Iya. Kalau sawit juga lewat situ. Iya. Bukankah tidak cuma orang batubara yang mesti disalahkan, yang bawa sawit kadang juga lewat, kenapa tidak yang sawit juga disalahkan? Nah, itu gimana pendapatnya? Iya. Artinya kan terjadinya ini karena tadi jumlah mobil yang over capacity-nya sangat banyak. Itu kedua itu yang pertama. Yang kedua tadi bahwa ada kewajiban dalam undang-undang itu bahwa perusahaan pertambangan itu memang harus memiliki jalan khusus. Khusus pertambangan atau kayak sawit gimana? Enggak, jalan khusus yang mengangkut dari mulut tambang ke tempat pelabuhan misalnya. Iya. Dia memang harus memiliki jalan khusus tingkat tidak mengganggu proses pengangkutan itu kepada masyarakat banyak gitu. Boleh memang dalam undang-undang itu diberikan ruang untuk menggunakan jalan umum ini, hanya kan ada batasannya. Kalau kemudian menggunakan jalan umum ini sudah memberikan dampak yang luar biasa, tentu saja itu harus kembali ke pasal awalnya bahwa mereka memang wajib menghadirkan jalan khusus untuk batubara. Oke. Berarti ngikutin undang-undang itu sudah ada sebenarnya kan? Iya. Tinggal bagaimana mengaturnya itu biar ada adil itu yang mungkin agak berat ya. Benar. Apalagi kalau seandainya yang megang perusahaan batubara ini orang yang luar biasa nih pengaruhnya nih. Itu gimana tuh? Iya, kita nggak paham lah artinya dengan pengusaha tetap kita sekali lagi menghormati perusahaan yang berinvestasi di Jambi, salah satunya perusahaan pertambangan. Ya silahkan dan mereka mendapatkan keuntungan. Tapi sekali lagi kita sebagai wakil, kalau saya sebagai wakil dari masyarakat, khususnya di Muara Jambi Batanghari yang hari ini merasakan dampak dari kemacetan batubara ini. Tentu kita menyampaikan, berkewajiban menyampaikan apa yang dikeluhkan oleh masyarakat itu pada pemerintah Provinsi Jambi. Betul. Makanya kemarin ada statement saya yang viral tuh di media. Viral di media. Keras ya. Iya. Isinya bukan kepada Dinas Perhubungan, bukan kepada gubernur, tapi ke semua pihak lah yang merasa bahwa mereka diberikan wewenang untuk mengelola daerah ini, bahwa berilah keadilan itu, keadilan bagi investor, tapi juga keadilan bagi masyarakat. Investor senang untuk mendapatkan keuntungan dari usahanya, masyarakat juga senang, tidak merasa dirugikan. Itulah saya kira keadilan, dan ini yang senantiasa saya teriakkan sebagai kewajiban sebagai wakil dari masyarakat. Jadi Batanghari Muara Jambi khususnya. Iya, jadi masih waras lah ya. Maksudnya bukan langsung barbar udah tutup ya, tapi kita mengutamakan azas keadilan tadi. Oke, baik ya. Jadi teman-teman kayaknya tergambar ya bagaimana kondisi terkini. Jadi intinya sekarang nih kita harus sedang nunggu aja bagaimana
pemerintah yang sekarang sedang berusaha untuk mencari solusi alternatif ya, yang sedang berusaha untuk ya trial and error lah bagaimana bisa menuntaskan permasalahan batu bara yang cukup luar biasa di Provinsi Jambi, gitu kan. Dan ternyata kata Pak Raden bukan baru-baru ini masalah itu muncul, tapi sudah lama, gitu kan. Dan sekarang memang muncul lagi, tidak tahu lah apakah karena musim pemilu ya, sehingga dijadikan alat untuk menyerang atau gimana, saya nggak tahu deh. Nah, mungkin bisa nih memberikan closing statement-nya nih terkait hal ini atau mungkin yang lainnya, silakan. Iya, sekali lagi saya sebagai wakil dari masyarakat Jambi, khususnya dari Dapil Batanghari Muara Jambi yang betul-betul sekali merasakan dari dampaknya kemacetan akibat operasional batubara ini, kita berharap pemerintah serius ya, serius menggunakan segala kewenangannya untuk menyelesaikan masalah ini agar masalahnya tidak berlarut-larut di bawah. Nah, saya kira itu saja yang paling penting. Silahkan lakukan segala upaya, program-program yang bisa menyelesaikan masalah ini. Tapi kalau tidak, kita akan terus bersuara untuk bagaimana ini harus diselesaikan. Meskipun PKS sebagai pendukung dari Pak Aris ya, tetap bersuara ya. Artinya begini, bahkan ketika kita menjadi pendukung dari Pak Haris untuk menjadi pemimpin di Jambi, karena kita mendukung inilah sebenarnya kita menjaga beliau. Karena ini janji-janji beliau juga. Betul-betul. Dulu waktu kita mendukung beliau, salah satu janji adalah menyelesaikan masalah kemacetan dari Jambi ke Sarolangun. Oh iya betul. Nah, kan kita punya videonya misalnya kan. Nah, salah satu janji beliau supaya kita semakin mantap lah Jambi ini gitu kan tanpa kemacetan. Nah, hari ini ketika ada kemacetan, dan tentu saja kita sebagai pendukung harus mengingatkan beliau sebagai kawan. Wajar saja sebenarnya. Wajar gitu ya, mengingatkan beliau, ini Pak, ada janji kita untuk menyelesaikan masalah ini. Dan ini harus kita realisasikan janji ini gitu. Nah, saya kira itu gambarannya. Baik, mungkin cukup tergambar sih ya, sehingga mungkin harapannya yang penonton bisa mengetahui kondisi terkini, dan sehingga ya tadi saya bilang kita tunggu saja. Semoga nanti bisa mendapatkan solusi, dan kita yang mau pulang kampung nih, yang ya kalau kata Jambi itu saro itu kan. Apalagi saya mau pulang kampung ke Kerinci itu kan, dari Kerinci ke Jambi itu pasti bakal kena macet itu kan. Nah, tapi ya nanti kita perlahan-lahan ya berusaha, kayaknya juga kasus ini juga sudah didengar sama pusat, bahkan Pak Jokowi juga sudah itu kan. Jadi emang udah jadi kasus nasional kayaknya kan. Dan semoga nanti ada solusi terbaik ya. Oke teman-teman semua, mungkin itu saja pembicaraan kami terkait hal ini. Semoga kedepannya kita akan diskusi lagi dengan anggota DPRD Provinsi Jambi yang lain, dan kita tahu bagaimana perkembangan terkini di Provinsi Jambi. Baik, saya Wasit Tanjung, mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.